Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa lagi dengan Pak Guru pada hari ini. Anak-anak sekalian, akan kita teruskan pembahasan kita tentang perkembangbiakan tumbuhan, tetapi yang secara generatif. Kemudian pada video kali ini khusus yang akan kita bahas, melanjutkan video yang kemarin, yaitu macam-macam penyerbukan, tetapi berdasarkan perantaranya atau apa yang membantu. Sebelum pembahasan kita mulai, mari kita duduk dengan rapi dalam sikap sempurna, berdoa dimulai. Selesai? Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kelancaran dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita dapat pada pembahasan kali ini bisa kita serap dan bermanfaat bagi kita. Baik. Kalau kemarin kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan arah serbuk sarinya, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan tetangga, dan ada penyerbukan bastar. Tetapi pada kali ini yang akan kita bahas ini penyerbukan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan antara lain. Satu yang dibantu oleh angin atau penyerbukannya dibantu oleh angin yang disebut juga dengan anemogami. Yang kedua, penyerbukannya dibantu oleh hewan, zodiogami. Yang ketiga, penyerbukannya dibantu oleh air, hidrogami. Dan yang keempat, penyerbukannya dibantu oleh manusia, antropogami. Ingat-ingat ya, dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Baik, akan kita bahas satu-satu. Nomor satu, penyerbukan dengan bantuan angin atau tadi diistilahkan dengan anemogami. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Tapi ingat, ini tidak usah dihafal, tapi dipahami caranya bagaimana dengan penalaran. Ya, sekali lagi dengan penalaran. Bagaimana caranya? Kan tadi ini kata kuncinya adalah angin. Ya, karena angin, maka ciri-ciri bunganya, mahkota bunganya berukuran kecil seperti contoh pada gambar ini ya. Seperti contoh pada gambar. Kemudian bunganya tidak berwarna. Sebenarnya berwarna ya, putih keabu-abuan itu. Yang ketiga, serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak. Ini faktor yang harus diingat betul karena angin yang membawa atau yang membantu angin, maka serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak. Kemudian tidak memiliki kelenjar madu atau nektar sehingga tidak lengket. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah kepala putihnya terjul keluar, panjang, dan berbulu. Seperti gambar ini, sekali lagi dipahami dengan penalaran. Sedangkan contoh-contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain ada padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Alang-alang itu juga ya. Kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zodiogami. Hewan yang biasa menjadi perantara penyerbukan antara lain ada serangga. Serangga itu seperti kupu-kupu, lebah.
kadang-kadang juga hewan-hewan kecil seperti semut dan sebagainya, itu yang serangga. Dan hewan lainnya adalah burung dan juga kelelawar. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Kemarin ketika kita ngomongkan penyerbukan pertama kali, kita ngomongkan bagian-bagian bunga, ini warna bunganya menarik atau mencolok. Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang merah, dan sebagainya, menarik pokoknya. Yang B, mahkotanya besar atau lebar. Ada juga yang kecil tapi tetap warnanya menarik, ya, mencolok. Kemudian bunganya berbau harum atau berbau kuat. Memiliki kelenjar madu atau nektar. E, serbuk sarinya berlendir. Dan yang F, putiknya tersembunyi dan berlendir. Nah, contohnya seperti bunga di samping ini dibantu kupu atau kupu-kupu. Nah, lagi cara mengingat-ingatnya atau memahaminya dengan penalaran. Kita teruskan ya, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan ini dibantu antara lain air hujan. Penyerbukan dengan bantuan air tidak memiliki ciri-ciri khusus. Yang perlu diingat karena tadi dibantu air, ya rata-rata yang daunnya ada dalam air. Nah, contohnya misalnya ini ada ganggang, ada hidrilla dan sebagainya. Kalau dalam gambar ini bunga lotus atau bunga terate. Nah, kemudian yang keempat, penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Atau istilahnya adalah antropogami. Hal ini terjadi karena tidak terdapatnya faktor yang dapat membantu penyerbukan atau sulit melakukan penyerbukan sendiri. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu oleh manusia adalah karena tadi sulit maka ciri-cirinya yang A, serbuk sari dan kepala putiknya tidak dalam satu duduk bunga atau disebut dengan bunga tunggal. Kalau kita ngomongkan kemarin bagian-bagian bunga dan fungsinya itu bunga sempurna. Nah, ini bunga tunggal. Kemudian yang B, kepala putiknya tertutup sehingga benang sarinya susah masuk. Maka harus dibuka dulu kepala putiknya. Kemudian ciri yang C atau yang terakhir, serbuk sarinya sulit rontok. Nah, ini penyebab-penyebab mengapa penyerbukannya dibantu oleh manusia. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia atau termasuk antropogami adalah contohnya vanili, salak, buah naga, labu botol, ya seperti di gambar itu. Kemudian melon dan juga semangka. Baik anak-anak, itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada pembahasan kali ini. Ada catatan sebelum pelajaran atau pembahasan kita akhiri. Catatannya seperti yang kemarin-kemarin juga. Ini harus dibiasakan ya. Simak video dengan seksama. Putar beberapa kali. Jangan buka HP-nya ketika dapat kiriman saja. Hanya dilihat sekilas. Nanti tidak paham. Yang ketiga, catat yang dianggap penting. Nah, ini yang belum pernah dilakukan. Bila belum paham, tanyakan kepada Pak Guru lagi. Pesan Pak Guru, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Setelah pembelajaran atau kalian menyimak video dengan baik selesai, jangan terlalu banyak main game.
Demikian anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.